Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Salat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki kajian materi pada hari ini, karena masih di suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, saya sebagai manusia biasa, kalau ada kata-kata yang salah baik dari sisi penyampaian dan lain sebagainya, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa kullu aminu antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan al-uqud, akad-akad dalam jual beli. Akad-akad dalam jual beli. Para ulama mengatakan bahwasanya akad-akad dalam jual beli itu merupakan salah satu kajian yang sangat penting, karena akad-akad tersebut itulah yang dapat membedakan antara yang syar'i dan yang tidak syar'i. Kalau jual belinya sesuai dengan akad-akadnya, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kalau jual beli tersebut tidak sesuai dengan akad-akadnya yang akan kita jelaskan nanti, maka jual beli tersebut disebut dengan jual beli secara konvensional. Akad-akad tersebut, sebelum kita membahas tentang macam-macam akad, alangkah baiknya kita mendefinisikan apa itu akad. Akad itu dalam bahasa, secara bahasa disebut dengan ar-rabtu, yaitu sebuah ikatan. Ikatan atau metode sistem yang terjadi antara al-ba'i wal mustari, yang terjadi antara si penjual dan si pembeli. Kira-kira maunya jenisnya akad apa ini? Begitu. Pakai akad apa ini? Pakai metode apa ini? Apakah akadnya akad salam, atau akadnya akad mudorobah, atau akadnya akad murobahah? Nah, itu akan tertuang dalam sebuah perjanjian atau dalam sebuah akad yang ditulis, begitu, atau akad yang tertulis disebut dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Padahal sama-sama, misalnya seseorang menyerahkan sebuah harta 1 juta kepada orang lain, itu kan bisa memiliki makna atau memiliki beberapa akad. Apakah dia disebut dengan akad hibah, yaitu memberi tanpa ada imbalan apapun, disebut dengan akad hibah, atau dia disebut dengan akad murobahah, yaitu akad jual beli menguntungkan satu sama lain. Dia berikan 1 juta untuk membeli sebuah HP dan si penjualnya dapat untung, disebut dengan akad murobahah misalnya. Atau dia pengen sistemnya adalah akadnya akad salam, akad mesan. Ia kirim itu uang 1 juta untuk memesan sebuah barang yang barangnya belum kelihatan di depannya. Nah, itu disebut dengan akad salam. Jadi akad itu adalah sebuah ikatan atau sebuah sistem cara dari pihak pembeli atau penjual untuk menentukan apakah dia sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi sesuai dengan akad atau tidak, itu disebut dengan, istilahnya disebut dengan akad, atau dalam bahasa jamaknya al-uqud.
akad-akad dalam fil Islam, akad-akad dalam Islam atau dalam jual beli. Kemudian masuk ke dalam anwaul uqud, macam-macam akad dalam jual beli. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akad-akad itu masih terbatas. Ada disebut dengan akadnya akad murabahah. Ini yang paling tinggi, yang paling sering digunakan. Disebut dengan akad murabahah. Akad murabahah. Kemudian juga yang kedua ada disebut dengan akad salam. Kemudian ada disebut dengan akad mudorobah, investasi. Nah, itu adalah akad-akad yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebut dengan akad ijarah. Itu kalau di kitab-kitab klasik itu hanya tidak sampai 10 akad. Tidak sampai 10 akad. Akad murabahah, kemudian akad salam, kemudian akad mudorobah, kemudian juga ada akad qorat, ada akad hibah, ijarah, rohen, itu tidak sampai 10. Tetapi kalau kita buka di akad-akad modern, maka sudah lebih dari 10. Makanya nanti memang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan akad-akad tersebut. Contoh misalnya dalam akad murabahah saja, murabahah itu kalau dulu di zaman Rasulullah ada akad murabahah saja, klasik begitu. Beli cabai, ini saya punya uang beli cabai 20.000 seprapat. Nah, di penjualnya dia beli dari tempat lain 15.000, berarti dia untung 5.000, ya kan? Itu namanya akad murabahah. Mudah itu, klasik. Tapi kalau di zaman sekarang sudah mulai murabahah menjadi terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu nanti kita akan bahas juga terkait dengan akad-akad modern. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita akan masuk kepada akad murabahah. Jadi ada banyak nanti akadnya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah akad murabahah. Akad murabahah itu secara bahasa, murabahah berasal dari kata robah. Robah yarbahu ribah. Untung. Jadi kalau kita beli barang 20.000, kemudian kita jual lagi 25.000, kan begitu. Berarti untung 5.000. Itu disebut dengan akad murabahah. Dan rata-rata jual beli itu paling tinggi. Ininya paling tinggi istilahnya statistiknya itu menggunakan akad murabahah. Jual beli apa saja di pasar kebanyakan murabahah semua. Beli cabai, beli misalnya sayur-sayuran, ya dia beli kangkung 2.000. Penjual tersebut beli kangkung dari tempatnya lain 1.500, berarti laku atau untung 5.000. Itu disebut dengan akad murabahah. Nanti kita akan definisikan bagaimana syarat-syaratnya, apa yang dilarang dalam akad murabahah, dan juga bagaimana syarat-syarat sahnya dan lain sebagainya. Itu disebut dengan akad murabahah. Intinya kita bisa tahu gambarannya, akad murabahah itu adalah secara bahasa berasal dari kata ribah, untung. Kita dapat barang dari ra'sul mal, dari modal kita 10.000, kemudian kita jual kembali 15.000, atau kita jual kembali 13.000, maka kita untung 3.000 atau untung 5.000. Nah, itu disebut dengan akad murabahah. Itu disebut dengan akad murabahah. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk kepada anwaul murabahah, macam-macam murabahah. Ada macam-macam murabahah. Macam yang pertama, murabahah itu adalah makana mu'assiron fi ainis sil'ati, yaitu akad murabahah itu adalah dia modalnya itu dia misalnya kalau definisi tarifnya, maka namu asiron sesuatu yang berpengaruh terhadap ainus sil'ah, terhadap barang yang kita beli. Contoh yang pertama adalah misalnya al-khiyatoh. Kita melakukan usaha jahit. Kita misalnya beli bahan
beli bahan di Tanah Abang, bahannya saja, belum jadi pakaian. Bahannya saja 20.000 per meter atau berapa begitu. Itu kan belum jadi tuh, belum jadi. Jadi kita beli bahannya itu belum jadi. Nah, kemudian kita jahit karena kita orangnya keterampilannya luar biasa, keahlian menjahitnya, kita jahit itu sehingga menjadi sebuah baju, menjadi celana. Kemudian kita jual, itu juga disebut dengan murabahah, tapi jenis yang pertama, yaitu jenis yang pertama itu adalah dia membeli bahan dia langsung dijual lagi, dimodifikasi lagi begitu. Kalau misalnya murabahah yang tidak ada pengaruhnya, misalnya dia beli bahan di Tanah Abang 20.000, kemudian dia jual lagi 25.000, ini namanya jenis yang kedua. Berarti dia berpengaruh atau berasal dari utuh itu roksul malnya atau modalnya. Dia beli misalnya beli bahan 20.000, kemudian ia jual lagi 25.000. Ini jenis yang kedua. Tapi yang kita bahas jenis yang pertama adalah dia beli bahan, kemudian setelah dia beli bahan ia modif karena keahlian dia sehingga menjadi baju, kemudian menjadi celana, menjadi pakaian-pakaian yang luar biasa. Nah, kemudian dari 20.000 itu bisa kita naikkan menjadi 100.000, kita jual lagi ya. Bisa juga kita naikkan menjadi 300.000 dan lain sebagainya. Karena yang tadinya bahan saja ada pernak-perniknya dan lain sebagainya, itu disebut dengan jenis murabahah bagian atau macam yang pertama. Atau jenis yang contoh yang kedua, misalnya dia beli kayu. Dia beli kayu misalnya, beli kayu, kemudian ia rubah itu kayu menjadi bangku, meja misalnya begitu. Kemudian ia beli kayunya 100.000. Kemudian ia jual lagi karena sudah menjadi bangku jadi 500.000. Nah, itu jenis yang pertama disebut dengan akad murabahah. Kemudian jenis yang kedua adalah, nah ini disebut dengan yang makana ghairu muassir fi aini sil'ah. Jadi dia tidak ada pengaruhnya dengan modalnya. Jadi dia beli baju di Tanah Abang 100.000, kemudian nggak repot-repot lagi, dia jual lagi 120.000. Nah, ini jenis yang kedua. Ini jenis yang kedua. Beda yang pertama. Kalau yang pertama kan ia beli bahan, dia utak-atik dulu, kemudian dinaikkan. Itu jenis yang pertama. Tapi kalau jenis yang kedua dia langsung dia beli baju udah jadi di Tanah Abang, beli sarung udah jadi, harganya 50.000, kemudian ia jual lagi 55.000 atau 60.000. Itu jenis yang kedua. Nah, jenis yang pertama dengan jenis yang kedua itu para ulama sepakat dibolehkan dalam hukum Islam. Disebut dengan bai'ul murabahah. Nanti ada jenis yang ketiga ya. Jadi jenis yang pertama dan jenis yang kedua, kita beli barang, ya, kemudian kita modif, kemudian kita jual lagi, itu disebut dengan jenis pertama. Akadnya disebut dengan akad murabahah. Atau macam yang kedua, kita beli langsung bajunya, kemudian kita jual lagi menjadi 55.000. Nah, itu juga disebut dengan akad murabahah. Yang beda antara macam yang pertama dengan macam yang kedua. Kemudian yang ketiga sekarang. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah ma la yahtasibu fihi fil amrayni jami'an. Dia tidak seperti model yang pertama dan model yang kedua. Dia misalnya tadi yang pertama sudah jelaskan, ia beli barang atau beli kayu, ia modif jadi bangku, dia jual lagi. Atau ia misalnya beli bangunan, ia buat rumah nih, kemudian ia jual lagi, itu murabahah juga. Atau ia beli bahan, ia buat baju, itu murabahah juga. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua tadi langsung ia beli rumah 500 juta, kemudian ia jual lagi 550 juta, itu juga murabahah juga. Atau misalnya ia jual lagi, ia beli barang di Tanah Abang, baju koko 100.000, ia jual lagi 120.000, itu juga bai'ul murabahah.
Yang ketiga, ini jenis yang ketiga, yaitu adalah dia tidak seperti jenis yang pertama dan tidak seperti jenis yang kedua. Dia itu seperti bai'u as-simsar. Simsar itu adalah at-tawasut bainal bai' was-sira. Dia ada semacam perantara, atau istilah disebut dengan maklar, begitu ya. Istilahnya dia disebut dengan maklar. Dia nggak beli, dia nggak punya uang, ia beli, nggak beli, cuma ngambil doang. Kemudian ia jual lagi. Nah, ini jenis yang ketiga. Kalau tadi kan jenis yang pertama semuanya beli dengan uang dia, beli di Tanah Abang uangnya, beli di Tanah Abang uangnya juga. Gitu. Jenis yang pertama utuh bahan, ia buat. Jenis yang kedua beli bahan langsung dijual lagi. Nah, ini jenis yang ketiga, dia nggak ada uang, dia cuman menjadi perantara saja, dia cuman menjadi maklar, begitu bahasanya, atau dia cuman sebagai, ya kalau bahasa sekarang marketing gitu ya, atau apalah istilahnya begitu. Nah, itu disebut dengan jenis yang ketiga, atau lebih ini lagi calo begitu ya. Kalau lebih ini lagi gitu kan. Nah, itu disebut dengan jenis yang ketiga. Dia nggak ada uang, ia ambil barang, ya, kemudian ia jual lagi. Nah, kemudian dari hasil penjualannya dia dapat untung. Nah, kemudian yang satu ini dia kembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu disebut jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga ini ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, ini jenis yang ketiga. Ini juga sama murabahah juga, tapi jenis yang ketiga ini ada yang dibolehkan juga ada yang dilarang. Kalau dalam kajian fikih disebut dengan bai'us simsar. Bai'us simsar itu adalah jual beli dengan cara maklar atau marketing, atau bahasanya silakan dibahasakan sendiri begitu. Karena nanti ada yang dibolehkan. Kalau dibolehkan berarti marketing, bahasa halus kan, marketing. Tapi kalau yang tidak dibolehkan, calo misalnya gitu kan. Nah, itu tergantung masing-masing. Jadi ada yang tidak diperbolehkan. Jenis yang ketiga ini ada yang diperbolehkan. Nah, jenis yang ketiga ini yang kita akan bahas jenis yang tidak diperbolehkan dulu, yang diharamkan. Ada 3 yang diharamkan. Jenis yang diharamkan ada 3. Yang pertama adalah dia sebagai wasaid, dia sebagai perantara, ya, penjualan yang dibawa min ahlil qura, dibawa dari kampung kemudian ke kota. Belum sampai kota, barangnya belum sampai kota, dicegat sama dia, dibeli itu barangnya. Nah, kemudian ya akhirnya orang kampung tersebut ya dijual itu kepada maklar tersebut, begitu ya. Seperti itu, dia belum nyampe kota, belum sampai, kalau bahasa belum sampai pasar lah, udah di tengah-tengah jalan, masih di pinggir jalan, dibeli duluan begitu kan. Dan dibelinya ya, jangan-jangan bukan harga pasar, malah bisa merugikan orang-orang yang di kampung tersebut, karena orang kampung tersebut tidak mengetahui harga pasar sebenarnya. Nah, ini jual beli yang pertama disebut maklar yang pertama yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ada hadisnya ya, dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim. Naha Rasulullah SAW an talaqir rukban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang talaki rukban. Talaki itu artinya pertemuan. Rukban di jalan, di tengah jalan, belum sampai dagangnya, belum sampai tempat tujuan, dia sudah bertemu di tengah jalan, dibeli dah itu. Nah, itu disebut dengan antalaki rukban. Atau wa ayyabi ahadirun libaidi. Atau dia menjual, orang kota membeli dari orang kampung yang orang kampung tidak mengetahui harga pasar sebenarnya. Nah, ini kata para ulama, ini disebut jual beli perantara yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah, para ulama mengatakan ada ilat hukumnya. Ilat hukumnya bisa jadi orang tersebut yang di kampung tersebut tidak mengetahui harga sebenarnya, tidak mengetahui harga pasar sebenarnya, sehingga akan berpotensi menjadi penipuan dan lain sebagainya. Ini jenis yang pertama, maklar atau perantara yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqir rukban.
wa ayyabi ahadirun libadi. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua yang dilarang, ya, makelar yang dilarang atau adalah yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang yang dia itu mengambil untungnya atau mengambil marginnya dari barang tersebut dan tidak diketahui oleh pembelinya. Contoh misalnya, saya beli misalnya saya beli baju, ya, beli baju. Padahal ini baju harganya 90.000. Kemudian dinaikin oleh marketing tersebut menjadi 10.000 dan dinaikinnya tidak dikasih tahu atau pembeli tersebut nggak dikasih tahu itu dinaikin atau tidak. Nah, ketika misalnya ini di baju tersebut ngambilnya dari toko A, kemudian dia ini harganya 110.000, harganya 110.000, dinaikin tuh dari harga baju tersebut 10.000. Nah ini yang banyak yang terjadi. Nah kemudian pembelinya tidak tahu, akhirnya dia beli aja 110.000. Kalau bagi pembeli sih tidak masalah, karena pembeli itu adalah dia sifatnya tidak tahu. Nah keuntungan tersebut 10.000 tersebut, nah itu yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ngambilnya dari barang tersebut. Supaya dia tidak menjadi haram, maka harusnya, nah ini harusnya adalah dia ada izin atau ada pemberitahuan kepada pemiliknya. Misalnya dia nggak punya modal, kemudian ada orang yang jualan baju, ini 100.000 dari saya, kamu jual 110.000, nah itu baru dibolehkan. Nanti dia jual 110.000 kepada pembelinya, kemudian nanti penjual tersebut ambil 100.000, 10.000-nya diberikan kepada marketingnya tersebut. Nah, itu yang diperbolehkan. Syaratnya apa? Dia harus bilang dulu kepada pemilik daripada barang tersebut. Kenapa sebabnya? Karena kalau dia tidak bilang, nanti terkena hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa yang menjadi bukan punya kamu. Ini kan belum punya dia. Dia nggak berhak menjual. Ngapain dia naikin harga? Yang berhak menaikkan harga itu adalah penjual aslinya. Jadi kalau pengen naikin harga, ya tanya kepada penjual aslinya. Saya pengen jadi marketing kamu, Ahmad misalnya. Saya nggak punya uang nih. Ya udah jualin saja nih baju saya, dari saya 100.000. Nah, begitu. Nah, kemudian kamu jualnya 110.000 begitu. Nah, itu jual marketing yang diperbolehkan. Kenapa sebabnya? Karena dia tidak terkena hadis tadi, la tabi malaisa indak. Dia tidak menjual, ini adalah sebut dengan wakalah. Jadi disebut dengan wakalah, wakil daripada orang yang menjual tersebut. Ini adalah marketing saya. Nah, itu adalah marketing saya. Tapi yang kasus ini yang dua tadi yang tidak diperbolehkan, pemiliknya tidak tahu, dinaikin harga aja, nggak tahu pemiliknya. Pemiliknya nggak tahu, dinaikin harga aja. Padahal kata pemiliknya, ini jual ini 100.000, jualin gitu kan 100.000. Di lapangan dinaikin aja sama marketingnya itu. Dinaikin aja tanpa sepengetahuan daripada penjualnya yang asli, kemudian pembelinya pun nggak tahu juga. Itu termasuk golongan yang kedua yang tidak diperbolehkan. Juga di dalam Al-Qur'an nanti terkena ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kalian dengan cara batil. Ya bukan miliknya, dia naikin harga. Karena yang berhak menaikkan harga itu adalah penjualnya, karena dia yang memiliki barang tersebut. Kecuali kalau dia sudah diberikan izin oleh pembelinya, penjualnya maksudnya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga ini adalah bila seorang marketing tersebut atau petugas marketing tersebut itu dilakukan oleh seseorang petugas atau pejabat atau karyawan yang karyawan tersebut sudah digaji misalnya
dia itu sebagai karyawan di bidang apa misalnya, karyawannya lah ya, di bidang apa misalnya, di bidang penjualan mobil dan lain sebagainya begitu ya. Nah kemudian ketika itu dia bertugas, kemudian pekerjaan tersebut ya, pegawai tersebut sedang bertugas marketing atau menjualkan barangnya. Ya bi'u samanahu, dia menjual barangnya, dia jual barangnya. Kemudian setelah dijual, orang yang pembelinya itu memberikan sesuatu kepada orang tersebut, memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Sesuatu tersebut, nah, itu para ulama menjadi beberapa penafsiran dalam hadis tersebut, karena ada hadisnya di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Humaid. Dari Abi Humaid ia berkata bahwasanya suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang dari Bani As'ad, dari Bani As'ad, li jam'i amwali zakat, untuk mengumpulkan harta zakat. Ya, dia petugas zakat, dikumpulkan dia harta zakat dari rumah ini, rumah ini, rumah ini dan lain sebagainya. Setelah selesai, falamma intaha minhu haza, ketika dia selesai, kemudian ia lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah selesai ini mengumpulkan zakat, ini uangnya. Nah, kemudian setelah selesai, dia keluarin lagi uang ini, tapi saya ya Rasulullah, saya dapat uang juga nih dari orang-orang yang muzaki tadi, sebesar misalnya 100.000. Nah, begitu. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, nah, ketika itu dia mengatakan, ya, tidaklah bahagia, ya, khusra, tidaklah bahagia, rugi, atau tidak ada kebahagiaan bagi orang yang semacam itu di hari kiamat, kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini kenapa sebabnya? Rupanya para ulama menganalisisnya. Ini takut terjadi yang namanya disebut dengan apa kalau bahasa KPK itu riswah, atau disebut dengan uang pelicin dan lain sebagainya begitu ya. Tapi memang ada sebagian ulama tuh, kalau ulama zaman dulu sepakat itu yang seperti itu tidak boleh. Tapi rupanya di zaman sekarang, para ulama zaman sekarang ada yang menafsirkan tergantung daripada akad pemberian tersebut. Kalau akad pemberian tersebut itu adalah niatnya riswah supaya dia tidak terus bersama dia terus begitu, dan bukan akadnya adalah hadiah, maka dia tetap diharamkan karena bagian daripada riswah, karena itu tugasnya dia, karena dia digaji untuk tugas tersebut. Misalnya tugas mengambil zakat, itu nggak boleh ngambil zakat, jadi kan udah ada gajinya nanti dari amilin misalnya begitu. Nah itu seperti itu. Tapi ada memang sebagian ulama yang mengatakan itu disebut dengan akad hadiah. Hadiah kalau misalnya tapi memang kalau hadiah itu, kalau nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, akad hadiah itu adalah akad murni, tidak ada sama sekali di dalam hatinya imbalan atau apapun. Misalnya saya pengen ngasih kamu haji dan umroh, nggak ada imbalannya dan lain sebagainya, nih saya kasih. Jadi nggak ada maksud tertentu dari orang tersebut. Nah itu disebut dengan akad hadiah. Nah itu memang para ulama membahasnya secara panjang lebar. Nah, ini di poin yang ketiga tadi. Jadi kesimpulannya ada 3 tadi marketing yang dilarang. Yang pertama adalah talaki rukban, dan juga tadi orang yang membeli barang dari orang Baduy, orang kampung, belum sampai kepada pasarnya, kemudian ia beli, takut terjadi penipuan karena dia misalnya menipu dari segi harga dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi, dia menaikkan harga padahal itu bukan barang miliknya, tidak ada pemberitahuan kepada penjualnya. Marketing seperti ini itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah dia memang tugasnya marketing dan tidak boleh mengambil apapun dari orang yang orang yang target penjualannya itu, dan dia tidak boleh menerima apapun dari dia. Nah, kalau menerima dari orang tersebut, maka dia disebut dengan marketing yang dilarang dalam sesuai dengan hadis ini. Walaupun memang ada sebagian kecil ulama yang membolehkan. Ini adalah salah satu akad yang nomor 3 tadi, jenis murabahah
menggunakan wasaid, menggunakan perantara yang tidak membeli barang secara langsung, yang diharamkan. Kemudian yang diperbolehkan jenisnya adalah mudah selain yang 3 tadi. Ya, yaitu misalnya kalau kita menjadi marketing, kalau kita menjadi perantara, ya tinggal kita sesuai akad saja kepada orang yang memiliki barang tersebut. Ya, saya pengen jualin ini nih, jualin kue kamu. Oh iya, silakan nih. Nih dari saya 100.000 ya. Nah, ya udah saya jualin 110.000 ya, berarti untung 10.000 ya nggak apa-apa. Nah, itu tidak masalah. Itu adalah marketing yang diperbolehkan karena tidak termasuk jenis yang ketiga tadi. Sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang arkanu al-murabahah, rukun-rukun murabahah. Ada yang ditanyakan, yaitu apabila penjual itu dia kalau menjual langsung kepada orang yang pembeli atau end user, dia punya harga tertentu, katakanlah 100.000, tapi dia punya harga untuk orang-orang yang menjadi broker. Jadinya kalau broker-broker itu dia kumpulin, ini 90.000, silakan dinaikin, sisanya kamu ambil saja. Nah, itu apakah termasuk pada yang tadi dilarang? Iya. Ini berarti yang penjual ya, yang penjualnya. Ya, penjualnya dia menjual kepada seseorang yang bukan yang konsumen biasa ya. Jadi ada yang menjual kepada konsumen biasa, ada yang menjual kepada distributor, bahasanya gitu ya. Jadi ada dia misalnya dagang baju. Jadi dagang baju kepada konsumen biasa yang harganya satuan, dia beli cuma satu-satu, itu kan beda dengan konsumen yang belinya langsung banyak begitu. Kalau beli satuan jelas 100.000. Tapi kalau kamu belinya misalnya menjadi distributor, belinya distributor itu syaratnya misalnya A, B misalnya syaratnya 1 juta nih. Nah, berarti kamu belinya harus 1 juta dulu sini, berarti banyak bajunya. Nah, berarti dia bukan 100.000 kalau sama yang biasa 100.000, tapi kalau sama yang distributor menjadi 80.000. Nah, begitu ya maksudnya? Tapi distributornya nggak beli. Oh, dia nggak beli. Dia mengkoran. Oh. Jadinya ini saya jual 90.000. Silakan dinaikkan harganya, ambil sisanya. Oh, iya. Oh iya. Ya. Jadi yang pertama dulu ya, yang dibeli dulu. Kalau yang tadi yang pertama yang barusan saya omongkan, yang dijual satuan atau dia jual banyak, dibeli secara langsung, itu jelas dibolehkan. Itu jelas dibolehkan karena dia langsung. Nah, kalau yang tadi pertanyaannya, dia tidak membeli. Dia tidak membeli, tapi dia hanya mengadakan perjanjian saja ya dengan pihak penjualnya. Udah nih saya ambil barangnya, terserah kamu naikin berapa saja, begitu ya. Terserah kamu naikin berapa saja. Berarti dia sudah mendapatkan izin daripada pemilik barang tersebut, tidak masalah. Tapi nanti ada batasannya. Naiknya harus tidak terlalu, nanti ada batasnya di depan, itu tidak boleh melebihi harga pasar dan lain sebagainya. Nggak bisa naikin semaunya dia, saya naikin aja gitu. Sampai seperti itu tidak juga. Jadi yang penting dia sudah mendapatkan izin daripada pihak yang punya. Misalnya saya punya baju, kemudian ada yang datang kepada saya, Ahmad misalnya, saya nggak punya uang, ya udah nih jualin aja bajunya. Jualin silakan berapa saja, begitu kan bahasanya, silakan. Udah dijualin sama dia begitu kan, dijualin sama dia begitu. Tapi jelas kalau misalnya dia dalam jual beli memang itu harus syaratnya itu harus ada samannya, harus ada harganya. Jangan sampai dijual tidak ada harganya. Jadi harus jelas juga antara yang punya barang dengan yang marketing tadi begitu. Jangan sampai udah terserah kamu, yang penting saya untung begitu. Nah, itu menurut saya tidak dibolehkan juga, karena nanti akan terjadi pelanggaran terhadap syarat barang yang dijual atau salah satu syarat yaitu saman, harga. Harus jelas harganya. Berapa kira-kira ini harga bajunya? Di pasar berapa harganya? 100.000 misalnya. Ya udah dari saya 100.000, kamu taikin berapa silakan. Asalkan jangan melebihi sehingga menjadi nggak laku ini bajunya. Itu silakan. Yang penting poinnya adalah dia harus ada izin daripada
pemiliknya. Itu yang penting, harus ada izin daripada pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf Ustaz, tanya lagi. Apabila ini seorang maklar, dia tidak punya barangnya, tetapi dia menawarkan kepada konsumen sehingga konsumen berpersepsi dia yang punya barang. Nggak boleh berarti itu. Namanya nanti disebut dengan la tabi malaisa indak. Nggak boleh menjual apa yang tidak ada dari dirinya, belum menjadi, kecuali dia harus udah perjanjian dulu. Misalnya dia bekerja sama dengan pihak penjual baju, pihak misalnya penjual motor, baru dia jual tuh, saya jual baju, saya jual motor, walaupun dia nggak ada, tapi dia sudah ada perjanjian dengan pihak-pihak yang terkait tadi. Itu boleh. Tapi kalau belum ada perjanjian, tiba-tiba dia pasang langsung iklan di internet, saya jual apapun gitu kan, serba ada begitu kan, tapi belum ada perjanjian dengan pihak pemiliknya, itu tidak boleh. Artinya dia kerjasama dengan siapa, intinya dulu kerjasama dengan, misalnya kalau baju kerjasama dengan PT ini, nanti drop dari sini. Kalau ada yang telepon, oh ya silakan, sini telepon kepada perusahaannya, ada yang mesen nih 100 paket kirim, itu bisa, asalkan ada perjanjian antara orang tersebut, marketing tersebut dengan para perusahaan tersebut. Kalau nggak ada perjanjian, dia cuma nempel di internet, misalnya jual baju, jual ini, padahal dia belum ada perjanjian dari pihak penjualnya, itu yang tidak boleh, karena terkena hadis la tabi malaisa indak. Janganlah kamu menjual yang belum ada di sisi kamu, belum ada di sisi kamu. Wallahu alam bishawab. Sudah azan ya belum? Oh iya, silakan lagi. Ya, di desa. Sudah banyak orang jual buah-buahan seperti itu ya. Nah, sekarang kita jual pisang, tapi itu belum waktu dipanen gitu kan. Karena udah pada dibayar gitu ya, seperti mangga. Nanti dipanennya udah sebulan sekian gitu, padahal kalau dijual sudah matang kan lebih mahal. Itu boleh kan? Ya, itu termasuk bahasan yang sebelum Lebaran itu ya, kalau tidak salah, jual beli yang yabdu silauha, dia belum layak dijual. Tapi memang yang dijadikan patokan kalau dia belum nampak, itu yang tidak boleh. Dia misalnya saya beli buah mangga, belum kelihatan itu buahnya di pohon, dia beli aja, itu yang tidak boleh. Nanti ada terkena hadis dilarang. Nah, Rasulullah SAW, Rasulullah melarang yang membeli barang yang belum terlihat. Beli nih mangganya belum terlihat, itu dilarang, sepakat para ulama dilarang. Tapi kalau misalnya mangganya masih udah kelihatan hijau misalnya, sudah kelihatan, itu para ulama berbeda pendapat apakah layak dijual atau tidak. Kalau sebagian ulama mengatakan boleh karena sudah terlihat buahnya begitu, terlihat buahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan harus yabdu silahuha, harus sudah layak untuk dimakan itu buahnya. Ada yang seperti itu begitu ya. Tapi menurut saya yang disepakati para ulama yang belum terlihat, masih bunga-bunganya itu, saya beli mangga padahal baru bunga-bunganya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau pengen saya beli pohon itu boleh, tapi kalau saya beli mangganya itu yang tidak boleh. Itu nanti terkena hadis tadi. Tapi kalau sudah kelihatan mangganya masih hijau, itu ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi ada sebagian ulama yang melarang karena belum layak untuk dipetik. Tapi menurut saya kalau di zaman sekarang boleh itu, karena kalau dia langsung dipetik mateng nanti dijual di kota itu udah busuk. Makanya biasanya dia jualnya atau belinya itu pas ijo-ijo itu diambil-ambil, kemudian masukin kardus, kemudian ketika dia nyampe kota, itu dia sudah baru matang begitu kan. Itu menurut saya termasuk jual beli yang diperbolehkan. Yang nggak boleh itu yang belum kelihatan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan bai'ul murabahah ya. Bai'ul murabahah tadi. Ada lagi tafadhol sebelum kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya, ada pertanyaan, bolehkah bolehkah mediator atau seorang marketing menaikkan harga
boleh asalkan sudah izin daripada pemiliknya. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Jadi ada pertanyaan di sini para ulama, hal yajuzu, bolehkah dia menaikkan harga? Marketing itu boleh asalkan sudah izin dari pemilik barangnya. Nah, itu boleh asalkan sudah izin dari pemilik barangnya. Silakan naikin harga, yang penting saya 100.000 ya dari saya. Nah, itu kalau sudah ada izin dari pemilik barangnya, nah itu boleh. Tapi kalau belum ada izin, nah itu tidak boleh. Ini Ustaz, broker ini sudah izin sama yang punya nih, punya barang. Kadang-kadang broker dia ngajak teman, kalau dia sendiri kayaknya dia speed kurang luas dia mengasarinnya, sehingga dia ngajak temannya si A, si B, si C. Artinya tanggung jawabnya si A yang awal. Dia mah yang si B, C itu nggak kenal Sama yang pemiliknya ya. miliknya. Gimana kira-kira? Iya, yang keduanya itu yang nggak kenal pemiliknya, dia nggak boleh naikin harga dia nggak boleh naikin harga sesuai dengan harga tersebut begitu. Jadi nggak bisa nanti kalau misalnya dia naikin harga nanti nggak izin dari pemiliknya. Tapi kalau yang pertama tadi dia kan sudah ada izin, silakan naikin harganya. Tapi kalau yang kedua tadi yang ketiga tadi, dia kalau pengen naikin harga dia harus izin daripada pemiliknya, jangan izin daripada bukan pemiliknya. Iya, harus izin dari pemiliknya. Jadi kalau pengen ini berarti sistemnya jangan sistem naikin harga, sistemnya adalah sistem fee saja. Kalau kamu jual misalnya 100.000, 10 kali barang nanti kamu dapat fee sekian, itu baru boleh. Tapi jangan naikin harga. Yang boleh naikin harga yang tadi yang sudah mendapatkan izin daripada dari ininya gitu ya, dari pemiliknya. Gitu. Makanya misalnya kita pengen pengen menjual barang, ya itu harus izin daripada pemiliknya. Ya. Kecuali kalau kita misalnya pengen kayak di toko-toko online misalnya, Tokopedia atau apa gitu ya, toko-toko online. Itu dia misalnya sediain apa-apa, itu dia harus, kalau yang syariah itu dia harus izin. Misalnya dia punya misalnya ayam geprek, berarti dia sudah ada kerjasama dengan pemilik ayam geprek begitu. Misalnya ada lagi toko baju, dia sudah ada kerjasama dengan toko baju tersebut. Nah, itu seperti itu. Kalau misalnya kita pengen jadi yang ketiga, itu nggak boleh. Misalnya kita pengen ambil dari Tokopedia atau ambil dari perusahaan online gitu ya. Nah, kemudian kita naikin harganya, itu boleh kalau kita beli dulu. Kita beli dulu barangnya di Tokopedia, nah kemudian kita naikin harga, itu boleh. Tapi kalau kita nggak beli, kata marketing tadi nggak beli, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita sudah beli, berarti ini barang sudah milik kita. Nah, kalau udah milik kita, berarti kita boleh menaikkan harga dan menurunkan harga, tergantung kesepakatan daripada masyarakat. Artinya pasar, kemudian nanti ada aturan dari pemerintah agar tidak ada kezoliman antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Itu nanti ada bahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Kemudian yang selanjutnya adalah murabahah di zaman modern ya, di zaman sekarang. Murabahah di perbankan dan lain sebagainya. Itu sudah ada fatwa MUI-nya terkait dengan murabahah. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2017 terkait dengan murabahah. Itu detail sekali. Fatwa MUI-nya murabahah detail sekali, syarat-syaratnya dan lain sebagainya itu detail sekali. Cuman yang menjadi poin pentingnya, murabahah di zaman dahulu di klasik di Bidayatul Mujtahid dengan murabahah di zaman sekarang di fatwa-fatwa MUI sudah berbeda. Kalau di fatwa-fatwa MUI itu udah ada tambahannya. Ada namanya disebut dengan murabahah bil wakil. Murabahah bil wakil. Kemudian juga ada murabahah bil hal. Ada murabahah bit takjil, ada murabahah lil amil bisiro, ada murabahah bil wa'di lil amil bisiro. Nah, itu ada 5 jenis-jenis murabahah. Tapi adanya di akad-akad modern yang diterapkan di perbankan-perbankan, di perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang di murabahah modern. Tapi kalau tadi itu klasik ya, murabahah sistem klasik. Sampai di sini ada diskusi lagi sebelum kita tutup.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri kajian kita terkait dengan akad murabahah dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.